Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yelina Gina. Saya dari program studi PPKN Universitas Pancasakti Tegal, khususnya dalam program PPG Prajabatan 1. Di video kali ini, saya akan mempresentasikan artikel PTK yang sudah saya buat. Artikel yang saya buat yaitu berjudul Peningkatan Aktivitas dan Hasil. Nah, latar belakang masalah dari artikel ini yang pertama yaitu proses pembelajaran masih teacher center. Artinya dalam proses pembelajaran guru masih mendominasi. Kemudian metode pembelajaran itu masih kurang bervariasi. Karena masih teacher center, kelas masih guru pendidikan Pancasila masih menggunakan metode ceramah yang tentunya tidak sesuai dengan modalitas belajar dari peserta didik, di mana kelas 7C sebagian besar modalitas belajarnya adalah kinestetik dan visual. Nah, kemudian karena metode pembelajaran yang kurang bervariasi dan kelas masih teacher center, hal ini sangat berpengaruh terhadap tingkat aktivitas dari peserta didik. Kemudian juga hasil belajar dari peserta didik. Dapat dilihat bahwa tingkat aktivitas dan juga hasil belajar peserta didik ini masih di bawah rata-rata. Salah satu contohnya yaitu hasil belajar peserta didik, di mana rata-rata peserta didik masih 60, rata-ratanya masih mendapat nilai 60 yang artinya di bawah KKTP, kemudian dengan ketuntasan 26%. Nah, maka dari itu diperlukan sebuah metode pembelajaran yang tentunya dapat meningkatkan atau memenuhi kebutuhan modalitas belajar dari peserta didik dan juga dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar dari peserta didik. Nah, kemudian rumusan masalah dari artikel yang saya buat, yang pertama yaitu apakah metode pembelajaran window shopping ini dapat meningkatkan aktivitas dalam proses pembelajaran pendidikan Pancasila. Kemudian yang kedua, apakah metode window shopping dalam kunjungan galeri ini dapat meningkatkan hasil belajar dari peserta didik khususnya di kelas 7C, peserta didik di kelas 7C UPTD SPF SMP Negeri 12 Tegal. Nah, tujuan dari penelitian ini adalah untuk dapat memberikan sebuah tindakan atau sebuah treatment kepada peserta didik agar dapat meningkatkan aktivitas dan juga hasil belajar peserta didik selama kegiatan pembelajaran pendidikan Pancasila, khususnya pada materi menghargai lingkungan dan budaya lokal. Oke, yang pertama akan kita bahas yaitu mengenai aktivitas belajar peserta didik. Apa itu aktivitas belajar? Jadi aktivitas belajar merupakan usaha dari setiap individu untuk menjadi lebih baik lagi. Jadi peserta didik belajar untuk dapat menjadi diri peserta didik yang lebih baik dan memperoleh ilmu pengetahuan. Nah, ciri-ciri dari adanya aktivitas belajar ini dirangkum oleh salah seorang peneliti, yaitu yang pertama adalah memperhatikan penjelasan dari guru, kemudian adanya diskusi kelompok, mengerjakan tugas pembelajaran, mengajukan pertanyaan, dan menjawab pertanyaan baik itu dari guru atau dari peserta didik, kemudian mengerjakan tugas kelompok dan mengerjakan soal tes. Kemudian dari aktivitas belajar kita membahas mengenai hasil belajar. Jadi hasil belajar ini merupakan suatu kompetensi atau kecakapan yang dapat dicapai oleh peserta didik melalui kegiatan pembelajaran. Nah, kegiatan pembelajaran ini yang telah direncanakan oleh guru dan kemudian dilaksanakan juga oleh guru dan peserta didik dalam kelas tertentu. Nah, hasil belajar ini merupakan nilai akhir dari kegiatan pembelajaran melalui post-test. Nah, selanjutnya yang akan saya bahas yaitu mengenai metode pembelajarannya, yaitu dengan menggunakan metode window shopping atau kunjungan galeri. Nah, metode window shopping merupakan sebuah metode pembelajaran di mana peserta didik tidak hanya belajar dengan kelompoknya sendiri, akan tetapi juga belajar dengan kelompok lainnya. Nah, selain itu, dalam window shopping, peserta didik itu tidak hanya duduk di kursi kelas, akan tetapi berjalan-jalan untuk mengetahui informasi yang berkaitan dengan materi pembelajaran. Jadi, metode pembelajaran ini saya anggap sebagai metode pembelajaran yang sangat efektif jika digunakan oleh peserta didik. Karena dari beberapa artikel jurnal yang saya baca itu
menjelaskan mengenai keberhasilan para guru dalam menerapkan metode window shopping untuk peserta didik yang memiliki modalitas belajar kinestetik dan juga visual. Itu materi pembelajaran yang saya lakukan ketika melaksanakan penelitian tindakan kelas ini sebelum pembuatan artikel, yaitu mengenai menghargai lingkungan dan budaya lokal. Jadi dalam pendidikan Pancasila dijelaskan bahwa ada muatan materi yang berkaitan dengan kearifan lokal, yaitu menghargai lingkungan dan budaya lokal, di mana peserta didik mengenal lingkungan sekitarnya dan juga memahami, mengapresiasi kondisi dari lingkungannya, mengenal berbagai kearifan lokal yang ada di sekitarnya, seperti makanan tradisional, kondisi fisik dari lingkungan, kemudian flora faunanya, dan lain sebagainya. Jadi hipotesis tindakan yang saya berikan adalah dengan menggunakan atau menerapkan metode pembelajaran window shopping di kelas 7C dalam materi menghargai lingkungan dan budaya lokal. Nah, tujuannya agar tadi dapat ketercapaian aktivitas peserta didik dan juga hasil belajar peserta didik yang meningkat. Nah, sekarang yang akan kita bahas yaitu mengenai metode penelitian. Sebelum masuk ke penjelasan mengenai metodenya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai setting penelitian. Nah, jadi pelaksanaan penelitian ini dilaksanakan dari bulan Maret sampai dengan Juni 2023, dilaksanakan di SMP Negeri 12 Tegal di kelas 7C. Nah, jenis penelitiannya adalah penelitian tindakan kelas. Nah, subjek dari penelitiannya ini adalah peserta didik dari kelas 7C yang berjumlah 27. Nah, kemudian teknik pengumpulan data yang saya gunakan itu ada 3. Yang pertama dengan menggunakan observasi untuk mengamati aktivitas belajar dari peserta didik. Kemudian yang kedua yaitu saya mengukur hasil mengukur hasil dari belajar peserta didik, yaitu dengan menggunakan pretest dan posttest. Dan kemudian yang terakhir itu dokumentasi. Nah, dokumentasi ini untuk menguatkan hasil dari observasi dan juga kegiatan pre dan post. Nah, ini yang bagian menuju terakhir yaitu hasil penelitian dan pembahasan. Bisa dilihat pada kegiatan prasiklus atau sebelum dilaksanakannya siklus ya, itu dapat diketahui bahwa aktivitas peserta didik itu masih 55, mendapatkan nilai rata-rata 55, yang terindikasi bahwa peserta didik ini masih kurang aktif dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian hasil belajarnya sendiri di sini menunjukkan dengan rata-rata 60 dengan ketuntasan 26%. Tentunya masih di bawah KKTP atau kriteria ketuntasan tujuan pembelajaran. Kemudian siklus 1 pada saat pelaksanaan window shopping itu terjadi peningkatan proses pembelajaran, di mana dalam aktivitas belajar peserta didik itu mendapatkan rata-rata 64 dengan klasifikasi cukup aktif, dan kemudian hasil belajar menunjukkan peningkatan di atas KKTP yang tentunya sangat signifikan juga, yaitu 85% ketuntasan dan kemudian rata-ratanya 86. Hal ini menunjukkan bahwa kelas 7C pada materi menghargai lingkungan dan budaya lokal mengalami peningkatan, baik itu dari aktivitas maupun hasil belajar. Karena di hasil belajar ini sudah mencapai KKTP di mana batas minimalnya yaitu 75, KKTP sudah mencapai 86%, 86 rata-rata 86, yang artinya sudah tuntas atau mencapai tujuan pembelajaran. Nah, kemudian yang ketiga, siklus kedua. Nah, kemudian pada siklus kedua ini lanjut masih sama, hanya ada pemberian treatment yang lebih khusus, di mana sebelumnya
tidak menggunakan LKPD. Nah, sekarang menggunakan LKPD sebagai pedoman peserta didik dalam pelaksanaan window shopping. Nah, di sini jelaskan bahwa terjadi peningkatan tapi tidak terlalu signifikan. Yang pertama yaitu dalam aktivitas belajar, di mana peserta didik sudah memperoleh rata-rata 76% dengan klasifikasi peserta didik itu aktif. Nah, kemudian di hasil belajar itu peserta didik mendapatkan rata-rata 87 dengan nilai ketuntasan 89% dari peserta didik. Hal ini menggambarkan bahwa terjadi peningkatan dari prasiklus, siklus 1 dan siklus 2 dalam proses pembelajaran. Yang artinya di siklus 2 pun proses pembelajaran dapat mencapai KKTP atau dapat mencapai KKTP yang tentunya mengindikasikan bahwa pembelajaran dapat berjalan dengan baik. Kemudian rekapitulasi hasil pengamatan. Hasil pengamatan dari prasiklus, siklus 1, siklus 2 saya rangkum dengan menggunakan tabel. Bisa dilihat bahwa di sini terjadi peningkatan dari kegiatan prasiklus, siklus 1 dan siklus 2. Maka hal ini menunjukkan bahwa metode pembelajaran window shopping sudah berhasil diterapkan di kelas 7C UPTD SPF SMP Negeri 12 Tegal, khususnya pada materi menghargai lingkungan dan budaya lokal. Nah, dengan meningkatnya aktivitas dan prestasi hasil belajar peserta didik, maka ini menunjukkan bahwa tujuan pembelajaran sudah tercapai. Nah, kemudian yang terakhir yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulannya bahwa dari kegiatan penelitian ini dapat berjalan dengan baik dan juga berhasil untuk meningkatkan dan aktivitas dan juga hasil belajar dari peserta didik dengan menggunakan metode pembelajaran window shopping dalam bentuk kunjungan galeri di kelas 7C UPTD SPF SMP Negeri 12 Tegal. Nah, metode ini merupakan metode pembelajaran yang dapat memenuhi kebutuhan belajar peserta didik yang memiliki modalitas belajar kinestetik dan visual, seperti yang terjadi di kelas 7C. Nah, kemudian ada 2 saran yang dapat saya berikan. Yang pertama kepada guru. Dari penelitian ini, saya memberikan saran kepada guru untuk dapat memberikan metode pembelajaran yang bervariasi dan tentunya sesuai dengan modalitas belajar yang dimiliki peserta didik. Tujuannya agar dapat memenuhi kebutuhan belajar dari peserta didik sesuai dengan karakter yang dimiliki dari peserta didik. Nah, kemudian untuk kepala sekolah sendiri, saya memberikan saran untuk dapat memberikan pelatihan-pelatihan atau memberikan ruang yang cukup luas bagi guru untuk dapat berinovasi dalam melakukan proses pembelajaran, salah satunya dalam menentukan media atau metode pembelajaran yang inovatif, menyenangkan, dan bermakna. Baik, terima kasih saya ucapkan karena sudah menyaksikan presentasi saya dari awal hingga selesai. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan karena saya masih tahap belajar menulisan PTK dan juga artikel ilmiah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.